Perjuangan kita untuk memperoleh semuanya itu membuat kita punya fokus beralih. Kita tidak fokus dan tidak memperhatikan bahwa ada kehidupan di balik kematian. Bahwa ada kehidupan setelah kita menghembuskan nafas terakhir. Dan kita tidak mengingat bahwa ada kehidupan di balik kubur. Seharusnya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, di sini saya juga mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara dan diri saya sendiri. Ayo kita ingat bahwa ada kehidupan di balik kubur. Seharusnya kita juga bukan hanya berjuang memenuhi, mencapai apa yang ada di bumi ini, tetapi yang terutama seharusnya kita berjuang mempersiapkan kehidupan kekal kita nanti di sana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Kita ada di channel CPS Television. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Perjalanan hidup ini di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin tua, bumi yang semakin lama semakin tua, justru kita harus menyadari kehidupan kita sehari-hari ini sebenarnya sama dan pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini begitu tragis. Coba Bapak Ibu Saudara bangun pagi-pagi, berdoa, mempersiapkan diri makanan, bekerja, lalu sampai sore pulang, ketemu dengan keluarga, malam, terus pagi tidur lagi. Dan terus diulang lagi. Dari yang tadinya tidak punya apa-apa, terus bisa punya sepeda motor, punya mobil, punya rumah. Terus begitu sudah selesai punya rumah, mungkin menikah, punya anak, menjadi tua. Lalu anaknya sudah besar, anaknya menikah dan punya cucu. Selanjutnya apa Bapak Ibu Saudara? Pada akhirnya ketika kita hidup ini, kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Kita akan mulai tua renta, kita mulai meninggalkan, dan kita mungkin kalau ada yang pikun, mulai lupa. Bahkan semua yang kita perbuat, semua yang kita kejar, semua yang kita peroleh selama kita hidup, baik itu kehormatan, jabatan, kekayaan, apapun itu, semuanya tidak ada yang kita bawa dalam kematian kita. Semuanya itu akan kita tinggalkan. Sungguh tragis Bapak Ibu Saudara berjuang sedemikian rupa, berjuang dengan gigi, berjuang dengan keras untuk memperoleh kenikmatan dari dunia ini. Tetapi semua yang diperoleh dari dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan. Perjuangan kita memperoleh kehormatan, kekayaan, segala kenikmatan yang dari dunia ini, kita berjuang sedemikian rupa dengan keras, dengan gigi, dengan tekun, dengan ulet. Agar kita bisa berhasil memperolehnya, dan pada akhirnya memang tidak sedikit juga yang berhasil untuk memperoleh semua itu. Perjuangan kita untuk memperoleh semuanya itu membuat kita punya fokus beralih. Kita tidak fokus dan tidak memperhatikan bahwa ada kehidupan di balik kematian. Bahwa ada kehidupan setelah kita menghembuskan nafas terakhir. Dan kita tidak mengingat bahwa ada kehidupan di balik kubur.
Seharusnya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, di sini saya juga mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara dan diri saya sendiri. Ayo kita ingat bahwa ada kehidupan di balik kubur. Seharusnya kita juga bukan hanya berjuang memenuhi, mencapai apa yang ada di bumi ini, tetapi yang terutama seharusnya kita berjuang mempersiapkan kehidupan kekal kita nanti di sana. Mempersiapkan hidup kita yang akan datang. Karena hidup kita yang akan datang, tujuan hidup kita adalah nanti di tempat di mana yang Tuhan janjikan. Yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mempersiapkan itu semua? Karena kita tahu, kita sadar bahwa hidup ini tragis. Maka kita di dalam hidup ini, ayolah kita utamakan, arahkan pikiran kita, fokuskan pikiran kita, mempersiapkan kehidupan kekal kita nanti. Bagaimana? Ya kita harus jalan bersama dengan Tuhan, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, kita mengikuti kehendak-Nya, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam hidup di dunia ini, hendaknya itu semua persiapan kita masuk nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena hidup kita di bumi ini sebenarnya adalah persiapan kita untuk nanti masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi buat apa kita arogan dalam hidup ini? Buat apa kita sombong? Buat apa kita merasa paling hebat? Buat apa kita merasa paling benar? Justru kita hanya mementingkan daging kita saat kita hidup di dunia ini. Justru kita harus belajar bagaimana memikirkan kehidupan kekal kita nanti, memikirkan apa yang akan kita alami saat kita mengalami kematian, apa yang akan kita hadapi. Jangan lupa ada pengadilan tahta Tuhan yang tidak bisa satu orang pun menghindarinya. Setiap kita pasti akan menghadap di dalam pengadilan tersebut. Kalau kita mengisi hidup kita di dunia ini dengan hal-hal yang menyenangkan daging kita dan kita tidak bisa menyenangkan hati dan perasaan Tuhan, maka kita tidak akan sanggup berdiri di depan tahta pengadilan itu mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, yang kita hidupi, yang kita jalani dalam dunia ini. Supaya kita dapat tahan berdiri di dalam pengadilan tersebut, maka kita harus bisa mengisi kehidupan kita di dunia ini dengan baik, dengan benar. Yang baik yang bagaimana? Karena baik ini bisa secara moral umum, menurut orang banyak, menurut tata etika secara umum, oh ya dia baik, oh dia berbuat baik, dia tidak berbuat jahat. Tetapi kita harus baik. Baik di sini adalah yang berkenan di hati Tuhan. Kalau contohnya gimana? Contohnya begini. Kalau baik menurut manusia misalnya, oh saya tidak membunuh, saya tidak menyakiti, saya tidak membunuh orang lain atau mencabut nyawa orang lain. Itu secara umum berarti saya tidak melakukan kejahatan membunuh. Tetapi berbicara menyenangkan hati Tuhan, baik menurut Tuhan di sini, bukan hanya sebatas tidak mencabut nyawa orang, tetapi ketika kita hidup, adakah orang lain yang kita benci, yang tidak kita suka? Ketika kita ada yang kita benci atau yang kita tidak suka, maka di situ kita sedang membunuh. Kenapa membunuh? Karena di dalam jalan kekristenan jelas kita jangankan membunuh, kita benci sama orang lain saja kita sudah termasuk membunuh. Maka kita harus berhati-hati. Apa yang membuat kita benci? Karena kan kita tidak dipuaskan dagingnya, kita tidak dihormati, tidak dihargai, dan sebagainya macamnya. Banyak sekali. Maka di sini kita harus menyadari supaya hidup kita bisa benar, supaya hidup kita bisa berjalan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ingat, hidup di dunia ini begitu tragis, kita akan tinggalkan. Perjuangan kita, kerja keras kita, keuletan kita, memenuhi daging kita, menyenangkan hidup kita saat kita di dunia ini, akan kita tinggalkan semua. Tragis kalau kita tidak mempersiapkan kehidupan kekal kita di masa mendatang. Kehidupan di balik kubur. Jadi kita harus berjuang dari sekarang. Kita hidup bagaimana mempersiapkan hidup kita supaya kita bisa tahan berdiri di dalam pengadilan sehingga kita masuk di dalam kehidupan kekekalan kita. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan
memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, sadarilah hidup ini begitu tragis. Tidak ada yang kita bawa dalam kematian, kita akan tinggalkan semuanya. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setenar apapun kita, semua akan ditinggalkan. Jadi, isilah hari-hari hidup kita dengan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Isilah hari-hari hidup kita supaya kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita belum menjalani kehidupan seperti ini, ayo saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama yuk. Kita berjuang, kita mengisi, mempersiapkan hidup kita untuk nanti di dalam kekekalan kehidupan di balik kubur. Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara dan ini membuat hidup kita menjadi tragis. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasi supaya ketika ada video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudara berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara, tapi ayo kita belajar memberkati orang lain dengan apa? Dengan kita share video ini, bagikan kepada orang lain, share konten video ini ke sanak famili kita, grup-grup media sosial Bapak Ibu, sehingga kita ambil bagian dalam memberkati orang lain. Tuhan memberkati, salam transformasi.